Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Rush Mahfud, peserta Latsar dari kelompok 4 Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang wawasan kebangsaan. Silahkan disimak dengan seksama ya. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Adapun cakupan materinya yaitu apa itu pergerakan kebangsaan Indonesia, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana sejarah dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pergerakan kebangsaan Indonesia, atau bisa disebut juga dengan pergerakan nasional, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Di mana pada tahun 1908 itu merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional, di mana ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor ekstern ataupun faktor dari luar yang meliputi kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, contohnya seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang mempercepat timbulnya nasionalisme di Indonesia. Yang ketiga, kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. Misalnya dengan adanya All Indian Nation Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme di India dan adanya gerakan Turki Muda di Turki. Nah, dari faktor ekstern tadi ada juga yang faktor intern, yaitu faktor dari dalam. Di mana yang pertama itu adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan pada rakyat. Ya, yang kedua, adanya kenangan atau kejayaan masa lalu di mana kerajaan-kerajaan terdahulu yang berjaya pada masanya. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, di mana terbentuknya organisasi pemuda bernama Budi Utomo. Organisasi ini didirikan atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Kemudian kita lanjut ke tanggal 28 Oktober 1908, di mana organisasi pemuda Indonesia terbentuk yang didirikan oleh Muhammad Hatta, Sunario, Subadri, dan Ali Sastro Amijoyo. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang menuntut Indonesia untuk merdeka dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Kemudian kita lanjut ke tanggal 30 April 1926, di mana Kongres Pemuda pertama dilaksanakan dengan tujuan menanamkan semangat kerjasama di antara organisasi pemuda agar terjadi persatuan. Kongres ini diketuai oleh M. Tabrani, namun hasil akhirnya gagal memenuhi kesepahaman. Sehingga pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda yang kedua digelar, yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tujuannya agar mempersatukan semua orang yang ada di organisasi pemuda. Sehingga hasilnya terlihat bahwa organisasi pemuda berubah menjadi Indonesia Muda. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya diperkenalkan dan lahirnya Sumpah Pemuda, sehingga pada tanggal 28 Oktober akan selalu dikenang sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI
atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk. Badan ini terbentuk karena posisi Jepang yang saat itu semakin terdesak setelah kekalahan di Perang Asia Pasifik. Tujuannya yaitu untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu dan juga mempelajari tata pemerintahan dan pengelolaan negara. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk, yang memiliki tugas untuk melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI serta memindahkan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tata negara Republik Indonesia. Nah, itulah tadi sejarah singkat pergerakan dari kebangsaan Indonesia. Dari selanjutnya yang akan saya bahas yaitu implementasi nilai SPBN atau sifat perilaku bela negara. Dalam sifat perilaku bela negara terdapat 5 nilai, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Untuk nilai yang pertama yaitu cinta tanah air, saya mengambil salah satu indikator yaitu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Bagaimana kita mengimplementasi di dalam ruang lingkup kerja, yaitu dengan senantiasa menggunakan serta mempromosikan produk yang berasal dari UMKM demi membantu perekonomian masyarakat sekitar. Nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikator yang saya ambil yaitu menghargai dan menghormati keanekaragaman ras, suku, dan antar golongan. Bagaimana kita mengimplementasikan di dunia kerja, yaitu dengan menghargai apabila terjadi perbedaan pendapat, tidak selalu mementingkan ego kita sendiri, dan selalu memiliki rasa toleransi. Untuk nilai yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang saya ambil yaitu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengimplementasikannya yaitu dengan tidak menyalahgunakan status atau jabatan demi kepentingan pribadi, di mana nantinya akan menimbulkan perpecahan dalam lingkungan kerja. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang saya ambil yaitu berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Bagaimana implementasinya? Yaitu dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita sebagai dosen juga kita memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat. Pengabdiannya berupa apa? Yaitu sosialisasi, kuliah umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nilai yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Indikator yang saya ambil yaitu senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Yaitu dengan rutin melakukan kegiatan olahraga bersama di dalam ruang lingkup kerja demi terciptanya suasana yang harmonis dan kesehatan fisik yang baik di antara semua ASN. Demikianlah pemaparan materi saya tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.